Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Mara Islami. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya asal dari Kota Palembang, Jalan Pak Jo. Sebelum saya mulai video ini, saya membahas tentang sejarah kota kelahiran saya, yaitu Kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia yang sudah berusia 1337 tahun, yang didirikan pada 16 Juni 682 Masehi. Pendiri Kota Palembang itu merujuk pada kedudukan bukit yang berangka tahun 682 dan merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prestasi ini bercerita tentang pendirian Kerajaan Sriwijaya disebut wilayah yang sekarang dikenal dengan Kota Palembang. Menurut prestasi yang berangkat tahun 16 Juni sampai 682, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Namun, bahkan saat ini Kota Palembang masih terdapat 52,24 derajat tanah yang tergenang oleh air atau data statistik 1990. Nah, kemungkinan karena kondisi inilah, maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Kota Palembang. Palembang dalam bahasa Melayu, pa atau p sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembaga atau lembek artinya tanah yang rendah, lembah, akar yang membengkak karena lama terendam air menurut Kamus Melayu. Sedangkan menurut bahasa Melayu, Palembang, lembang atau lembek adalah genggaman air. Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang digenggami oleh air. Luas wilayah Kota Palembang ini kurang lebih dari 400,61 km. Kota ini dihuni oleh lebih dari 1.600.000 penduduk pada 2020. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera Selatan, Medan, setelah kota terpadat kelima di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Medan, Bandung. Masuk kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering, dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patungnya Agung atau Palembang Raya. Iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembab. Nisbi kecepatan angin berkisar antara 2,3 km atau jam 4,5 km. Suhu kota berkisar antara 23,4 sampai 31,7 derajat Celcius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm sampai 3.000 mm. Kelembapan udara berkisar antara 75 sampai 80 derajat dengan rata-rata penyimpanan materi 45 derajat. Topografi tanah relatif datar yang rendah, hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi, yaitu pada bagian utara kota. Namun, sebagian besar tanah adalah daerah berawan, sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang ketinggian rata-rata antara 0 sampai 20 mm. Pendudukan asli atau pribumi Kota Palembang adalah suku Melayu Palembang atau disebut juga Wong Palembang dalam bahasa Melayu Palembang.
Namun, warga dari luar kota Palembang juga menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari seperti bahasa Komering, Lampung, Musi, Pamesa, Lintang, Ogan, Lematang, dan Sameden. Pendatangan dari luar Sumatera setelah atau bahkan luar pulau Sumatera kadang-kadang juga menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari dalam keluarga atau komunitas kedaerahan. Namun, untuk berkomunikasi dengan warga Palembang lain, penduduk umumnya menggunakan bahasa Melayu Palembang sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Selain penduduk asli, di Palembang terdapat pulau warga pendatang dan warga keturunan seperti dari etnis Jawa, Minangkabau, Melayu, Madura, Bugis, Sunda, Batak, dan Banjar. Warga keturunan yang banyak tinggal di Palembang adalah Tiongkok, Arab, dan India. Penduduk kota Palembang mayoritas menganut agama Islam. Nah, agama Islam umumnya dianut warga dari suku Melayu, Palembang, Komering, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, dan sebagian orang Batak, Angkala, Batak Karona, Mendaling, Batak Simalung, Bugis, Banjar, Tiongkok, Indonesia, India Indonesia, dan Arab Indonesia. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik umumnya dianut warga dari suku Batak Toba, Batak Simalungin, Batak Karo, Nias, dan sebagian Batak Angkola, Jawa, dan Tiongkok Indonesia. Sementara agama Buddha dan Konghucu umumnya dianut warga Tiongkok Indonesia. Kemudian agama Hindu umumnya dianut orang Bali dan India Indonesia. Nah, di sini juga ada sejarah kota Palembang. Sejarahnya dilansir dari laman Perdikat Palembang sebagai kota tertua di Indonesia dapat dibuktikan sebagai kota tertua di Indonesia. Sebuah peninggalan sejarah yaitu prestasi kedukaan bukit. Prestasi kedukaan bukit ditemukan di daerah Palembang bagian barat, tempatnya di Bukit Siguntang oleh orang Belanda bernama Selji Batengbung pada 29 November 1920. Dibuktikan dari sebuah peninggalan sejarah yaitu prestasi kedukaan Bukit Braka tahun 16 Juni sampai 1682 serta ditulis dalam aksara pahlawan dan bahasa Maluyu kuno. Prestasi ini menceritakan pembentukan suatu wanua yang ditasbihkan sebagai kota Palembang pada 16 Juni 683 Masehi. Dilansir dari seperti terluang dalam prestasi kedukaan Bukit, kota Palembang dahulu adalah pusat kerajaan Sriwijaya pada sekitar abad 7 Masehi. Prestasi kedudukan Bukit ini mencatat perjalanan ekspedisi Daputan Hyang. Raja Sriwijaya bersama ribuan tentara naik perahu dan ada yang berjalan kaki. Mereka tiba di suatu tempat yang lokasinya sekarang di sekitar aliran Sungai Kenduakan, satu dari anak Sungai Musi. Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkan air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategi kota ini yang berada dalam suatu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah. Tanah tinggi Sumatera bagian barat yaitu Pegunungan Bukit Barisan, daerah kaki bukit atau pelindoman, dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki daratan rendah daerah pesisir timur laut. Ketiga kesatuan wilayah merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Namun, faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditif
dengan frekuensi kebudayaan tinggi sudah terbentuk lebih dulu yang berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola Sriwijaya yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada zaman Madiyah sebagai Kesultanan dan Sigeni di kawasan Nusantara. Sriwijaya seperti juga bentuk-bentuk pemerintah di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu terbentuk dikenal sebagai politi. Pengertian politi secara sederhana bermulai sebagai sebuah pusat redistribusi yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung dalam struktur luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah politi adalah etropon yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh para pemimpin setempat. Dalam istilah Sriwijaya sebutan adalah datu. Dengan hasil merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara. Ada tulisan menarik dari Kronik Cina Cui Kanfahi yang ditulis oleh Chan Jukua pada abad ke-14 menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut. Negara ini terletak di Laut Selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di selatan. Pada zaman dahulu, pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah di pelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran. Tentunya banyak lagi cerita legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab, dan Parsi mencatat seluruh peristiwa kemampuan kisah-kisah yang mereka lihat dengan jika pelaut laut Arab dan Parsi menggambarkan keadaan Sungai Musi, di mana Palembang terletak, adalah bagaikan kota di Tinggris. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, di mana jika masuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersaut-sautan. Dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari. Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 101 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realis tentang kota Palembang, di mana mereka mengeja nama Palembang suatu Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Poilin, Fong atau Kunkang, berarti pelabuhan lama. Setelah mengalami kejayaan di abad ke-7 sampai 9, maka dikuruni abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan. Keruntuhan Sriwijaya ini baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Chola dari India, dan terakhir kejatuhan ini tak terlengkah setelah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia.
Nah, di sini juga ada budaya dan sejarah. Budaya dan sejarah, kota yang terkenal dengan jembatan Ampera. Ini dapat diproklamasi melalui banyak candi dan situs sejarahnya. Jembatan Ampera juga dikenal sebagai Jembatan Tua. Palembang adalah landmark terkenal dengan menghubungkan kedua sisi Sungai Musi dan menawarkan pemandangan kota indah. Masjid Agung juga dikenal sebagai Masjid Agung Palembang, merupakan masjid indah dibangun pada abad ke-18. Kota ini juga menjadi tuan rumah banyak acara tradisional sepanjang tahun. Festival Sriwijaya yang diadakan setiap tahun pada bulan Juli merupakan perayaan sejarah dan budaya yang kuno. Festival tersebut menampilkan tarian, musik, dan pertunjukan tradisional serta parade perahu tradisional di Sungai Musi. Palembang Icon Festival adalah acara tahunan lainnya yang menampilkan tarian tradisional, musik, dan pertunjukan serta menampilkan warisan dan budaya. Selain itu, Bumi Sriwijaya juga menawarkan banyak tempat wisata lainnya seperti Banteng Kuto Besar, banteng yang dibangun pada abad 17 dan Museum Sriwijaya yang menyimpan artefak dari Kerajaan Sriwijaya kuno. Selain itu juga, kota Palembang ini terkenal dengan makanan pempek lenjer. Palembang terkenal dengan makanan tradisional, khususnya pempek dan tekwan. Pempek adalah sejenis olahan ikan tersebut dari ikan giling dan tepung tipoika, sedangkan tekwan adalah sup yang terbuat dari olahan ikan. Kedua, hidangan tersebut biasanya disajikan dengan saus pedas dan asam disebut cuka. Makanan tradisional ini dapat ditemukan di banyak pedagangan kaki lima dan pasar tradisional di seluruh kota Palembang. Di sini juga selain pempek, kota Palembang terkenal dengan kain bayak. Palembang dikenal dengan tekstil tradisional, khususnya kain songket. Songket adalah kain tenun tangan tradisional yang dibuat dengan menggunakan teknik pakan tambahan di mana benang emas atau perak ditenun menjadi kain. Kain songket dikenal dengan polanya yang rumit dan benangnya yang berkilau indah, dan secara tradisional digunakan untuk pengkala upacara dan acara-acara khusus. Di sini songket produksi oleh masyarakat setempat merupakan salah satu kerajinan tradisional yang masih dilestarikan dan diwariskan secara turun-menurun. Songket dikenal dengan corak yang unik, yang merupakan paduan antara motif tradisional Jawa Tiongkok. Motif paling populer termasuk bunga, daun, dan pola geometris. Songket di sini dengan corak yang unik merupakan perpaduan antara motif tradisional Jawa dan Tiongkok. Motif paling populer tersebut bunga, daun, dan pola geometrik. Proses produksi songket cukup rumit dan memakan waktu, mulai dari pemintalan benang, kemudian benang dicelup, dan kain ditenun dengan alat turun tradisional oleh pengrajin yang terapi. Kain ini merupakan warisan budaya yang unik dan bernilai tinggi, juga menjadi oleh-oleh yang populer bagi wisatawan. Di samping itu, banyak juga wisatawan yang memilih membeli songket sebagai oleh-oleh atau untuk koleksi sendiri. Baik, di sini ada pendiri Kerajaan Palembang. Pangeran Aryo Kusumo adalah Sultan Palembang pertama dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syahidul Imam, memerintah dari tahun 1659 sampai 1706. Setelah Pangeran Aryo Kusumo mendirikan Kesultanan Palembang bebas dari penguasaan Mataram, beliau menjadi sultan yang pertama.
Nah, baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa saya ceritakan. Selebihnya bisa kalian cari dari YouTube atau internet lainnya. Sempatkan waktu untuk berkunjung ke kota Palembang, nikmati keindahan serta aneka kebudayaan dan kulinernya. Sampai jumpa di berikutnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.